Pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan. Pak Arianto, tadi Pak Abdullah sempat menyatakan pendapatnya bahwa pelaporan dari kasus ini ataupun materi stand up komedi yang disampaikan oleh Panji ini berlebihan seperti itu. Pak Arianto sendiri bagaimana tanggapannya? Iya, kalau saya tanggapannya agak beda ya. Itulah risiko daripada kebebasan berpendapat. Orang yang melaporkan itu merasa bahwa dirinya itu bebas berpendapat. Pendapatnya dia adalah bahwa kejadian itu bikin gaduh. Itu kebebasan berpendapat kan. Dia sampaikanlah kepada polisi. Nah, polisi kalau ada laporan gitu, tidak ujuk-ujuk, wah ini nggak bisa ini, kamu nggak punya legal standing dan sebagainya. Harus melakukan penyelidikan dulu. Penyelidikan yang lengkap, barulah nanti baru diputuskan, oh ini bukan masuk pidana. Tapi polisi sekarang kan diminta transparansi. Itulah yang saya kritik selama ini ya. Polisi biasanya kalau mau melakukan penyidikan itu, dia tertutup. Hasilnya nanti disampaikan pada pro justisia, pengadilan. Itu yang saya protes dari dulu. Polisi ya, begitu ada kejadian, mestinya langsung terbuka. Ini loh kejadiannya begini, barang bukti yang ada gini-gini, polisi sedang menyelidiki kayak gini-gini, nanti hasilnya akan diumumkan. Hasilnya apakah ini penyelidikan atau penyidikan gitu. Jadi itu pandangan saya kayak gitu ya, mungkin agak berbeda. Itu risiko daripada kebebasan berpendapat dan setiap orang boleh punya hak untuk menyampaikan pendapat itu, nggak bisa dilarang gitu. Oke, Itu baik, kira-kira mungkin, gitu pendapat saya. Baik, Pak Abdullah ada yang ditambahkan? Ya kalau kebebasan berpendapat, ya kenapa harus laporan pidana, begitu kan? Apalagi ini dalam ruang seni, kebudayaan. Kalau berbicara agama Islam, penyebaran agama Islam di Jawa terutama, Wali Songo, melalui apa? Seni budaya. Nah ini yang dipermasalahkan kritik melalui seni komedi. Kalaupun saya beranggapan berlebihan, kenapa? Ya berlebihan. Nggak perlu. Di situasi demokrasi kita yang bebas menyampaikan pendapat, ya silakan saja berpendapat. Kenapa harus lapor pidana? Gitu. Oke, Kang Asep? Ya, tadi saya katakan pertama ya, yang delik aduan. Orang yang dihina, nista, dinakan aja, jawabannya pada diem semua kan, artinya ya ngapain gitu kan. Sekarang delik biasa juga. Nah ketika delik biasa tadi nyangkut agama, sekali lagi ya hati-hati ya. Karena yang berlabel agama saja misalkan MUI tidak teriak. Nah ini organisasi keagamaan aja ya juga menyatakan tidak sependapat dengan yang melaporkan. Nah, tadi ketika orang dengan komediannya bebas, ya orang juga laporkan biarin aja bebas. Toh cuma nanti penyelesaiannya kita ketika berbeda ya melalui jalur hukum harus selesaikan. Nah jalur hukum tadi apakah perbuatan Panji ini termasuk pidana atau tidak? Ya penodaan agama atau tidak? Karena ada yang lapor tadi kan lapor berkaitan dengan agama. Ya kalau misalkan bukan pidana ya jangan melakukan penodaan. Nah, dari pernyataan saya tadi kan apakah penodaan agama atau penodaan organisasi keagamaan? Karena menyebutnya organisasi keagamaan kan itu harus hati-hati. Nah, tadi Pak Arianto katakan penyelidikannya kemudian harus transparan dan terbuka. Ada gelar perkara, saya pikir ada masalah dibuka aja semuanya kan. Oke, kembali ke Pak Abdullah. Sebetulnya di titik mana DPR memandang kritik ataupun terhadap pejabat ataupun kebijakan negara berubah menjadi penghinaan yang layak dipidana menurut KUHP yang baru? Ya kalau di KUHP baru terkait penghinaan atau apalagi terhadap pemerintah atau pemegang kekuasaan itu jelas. Kritik itu terkait kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah. Based on fakta dan data. Kalau kebijakan itu tidak menguntungkan atau bahkan merugikan masyarakat, silakan dikritik. Dan harus wajib dikritik. Kalau penghinaan ya tidak berdasarkan fakta dan data. Penghinaan jelas, argumentasinya, narasinya menyerang person dalam artian tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah misalkan. Kalau dihina binatang atau yang lain, ya kalau menyerangnya ke person, itu masuk penghinaan. Kalau kritik terkait kebijakan, apalagi pemberian tambang, semuanya diberi kok. Kan di Panji juga bilang semuanya diberi, semua organisasi kemasyarakatan, keagamaan juga diberi. Ya terus banyak ada yang menolak, ada yang enggak. Ini politik balas budi juga, itu kan yang disampaikan. Padahal di situasi kemarin politik balas budi misalkan Muhammadiyah juga dan NU juga tidak sama sekali masuk politik praktis. Benar apa yang disampaikan dilaporkan. Tapi
pidananya di mana, gitu aja. Gitu. Oke, karena kan ini juga mungkin di sisi lain ada kekhawatiran yang kemudian muncul jika kebebasan ekspresi komika terkenal saja kemudian bisa berdampak seperti ini, bagaimana kemudian nasib warga biasa yang kemudian melakukan kritik, apakah juga akan diperlakukan sama? Ini membuat adanya kekhawatiran seperti itu, Kang. Ya, di depan hukum kan sama, yang beda itu depan mertua kan. Jadi ketika misalkan siapapun pemerintahan kalau nggak tidak sesuai dengan janjinya, kalau istilahnya Prabowo omon-omon, ya kita emen-emen kan. Ngapain dia diemin? Itu mah wajib. Tadi saya katakan oleh Pak Abdul, serang, saya nggak ada masalah, tapi sama fakta tadi. Jangan misalkan memutarbalikkan fakta. Jadi ketika pemerintahan janji-janji, ternyata janji-janji cuma omon-omon, ya nggak ada masalah. Ya itu kan hak semua warga negara, dan itu dijamin oleh undang-undang. Tapi jangan ketika nyampaikan kritik terhadap program, lari ke pribadi tadi. Ya misalkan dengan peragaan-peragaan atau bentuk-bentuk tertentu, itu jelas hati-hati. Nanti karena orangnya itu bisa ngadu kan. Nah, kedua, ya ketika misalkan pemerintahan dikritik juga jangan kuping tipis. Jadi misalkan siapapun ya dikritik ya maaf ya, karena saya orang Jawa Barat ya. Ya sudah kayak Deddy Mulyadi, lihat aja ngomong aja selesai kan. Panji ngeritik kan aja sama Deddy, ayo lihat Jawa Barat. Ya itu, nah siapapun nanti ketika dikritik oleh misalkan siapapun ya, tidak termasuk yang satu ini, siapapun nanti ya udah aja ketemu samat kan. Kan malah di KUHP yang baru dikenal JC ya. RJ ya, tapi bukan restoran jus ya Pak ya. Nah, ketika RJ itu kan dikenal kekeluargaan, mediasi, kan ngapa ketemulah silaturahmi, apa susahnya kongko ngariung, apa di Balairung kemudian sampai makan sangu, makan yang enak kan gampang kan, tapi jangan ada tadi ya. Nah, orang suka mengatakan kriminalisasi, udah biarin aja. Kalau seniman menurut saya kan, sepanjang tidak nyinggung fisik, tidak sepanjang nyinggung tidak agama, tidak nyangkung sara, ya diamin aja lah, biarin aja. Itu karena profesi mungkin cari duit di situ. Karena Kang Asep tadi sudah menyinggung soal KUHP dan juga KUHP baru, kembali kepada Pak Abdullah, bagaimana sih sebetulnya Komisi 3 ini memastikan penegak hukum bisa benar-benar menerapkan semangat KUHP ataupun KUHP baru, tidak hanya kemudian sekedar mengganti pasal seperti itu Pak Abdullah? KUHP dan KUHP baru disusun itu ruhnya adalah mengedepankan hak asasi manusia dalam menciptakan keadilan, mendapatkan keadilan. Satu, misalkan ketika semua lini di penyelidikan atau penyidikan itu masyarakat wajib dan harus didampingi kuasa hukum. Kemarin kan ketika jadi saksi belum wajib dan belum diharuskan mendapatkan kuasa hukum. Kedua, diperluasnya lagi objek pra peradilan. Itu yang kemarin semangatnya adalah hak asasi manusia. Titik tekannya adalah hak asasi manusia. Nah, balik lagi ke kasus ini, ya kan? Bedanya kalau tadi kenapa hak manusia untuk berpendapat silahkan, dalam artian dibatasi jelas kritik antara kritik dan penistaan atau penghinaan di KUHP dan KUHP baru jelas, dan yang berhak melaporkan deliknya juga jelas, siapa yang berhak melaporkan, siapa yang tidak berhak melaporkan, itu jelas. Yang perlu diketahui oleh masyarakat, tujuan dari KUHP dan KUHP baru itu adalah terminimalisir kriminalisasi terhadap kritik kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, jangan sampai ketika adanya contoh seperti ini, orang kritik melalui seni atau budaya selalu dikaitkan selalu dituntut oleh pidana. Nah ini kan yang nggak sehat. Bahkan Pak Abdullah kan di KUHP baru tuh ya, ada istilah pengakuan dengan pemaafan. Katakan ini pidana ya, karena dia ngaku salah dan dimaafkan, selesai kok perkara. Itu yang diatur baru loh ya. Jadi ketika kalau belum pidana, apalagi kalau bukan gitu kan. Nah, saya harap ya tidak terjadi apa-apa. Restoratif justice, terus pilihan penjara itu alternatif terakhir. Banyak kok kita hak-hak masyarakat yang memang kita betul-betul perjuangkan untuk meminimalisasi kriminalisasi. Baik, Pak Arianto, mengenai ruh KUHP dan KUHP baru dan kaitannya dengan kasus yang saat ini menjadi sorotan publik, terutama mengenai pelaporan materi stand up comedy ini. Ya memang kita menyadari ya, KUHP yang baru itu menonjolkan ya, kalau dulu advokat kan tidak dimasuk dalam KUHP, sekarang masuk. Sekarang pra peradilan ditambah luas. Intinya adalah seperti tadi kalau pakai istilah, jangan sampai kita mudah mengkriminalisasi seseorang. Itu kita sadari itu. Jadi perlindungan pada saksi-saksi tersangka
Contoh lagi itu seperti KPK itu nggak boleh menayangkan itu. Saya setuju sekali itu karena itu praduga tak bersalah. Nah ini dalam rangka ini ya melindungi hak-hak orang itu. Kehati-hatian polisi dengan melakukan penyelidikan yang tajam untuk menyatakan apakah Panji ini bersalah atau tidak. Ini termasuk daripada perlindungan dari praduga tak bersalah gitu. Hanya yang saya harapkan jangan sampai ya kalau polisi melakukan penyelidikan, wah itu udah berarti langsung polisi kriminalisasi. Itu yang harus kita cegah ya, pemberitahuan pada rakyat bahwa yang namanya penyelidikan itu bukan kriminalisasi, itu justru untuk melindungi jangan sampai orang itu mudah sekali dikriminalkan dengan melakukan penyelidikan yang sangat teliti, transparan dan objektif gitu. Makanya saya menyarankan ya ini harus diselidiki polisi dan terbuka, jangan pakai model polisi yang lama. Polisi kan biasanya kan menyembunyikan penyelidikan itu nanti hanya untuk pro justisia, itu namanya mau memanipulasi kalau menurut saya sih. Kalau terbuka kan sekarang kan nggak bisa memanipulasi bukti yang ada. Justru kita tuh melindungi daripada orang itu jangan dikriminalisasi gitu. Itu menurut pendapat saya sih ya. Kalau Baik, Pak Arianto, Pak Abdullah dan juga Kang Asep, kita masih ada satu segmen lain. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Download Metro TV Extend sekarang.